Coba mic-nya di mungkin Ahmad. Ya, Udah saya. Udah saya, Mas. Bener nggak, Mas? Raka. Sudah terdengar tadi. Tadi sudah terdengar. Belum terdengar. Bisa diulang. Mas, kok terdengar?
Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita memanjatkan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Masih mute, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemaparan tentang pembelajaran yang akan disampaikan oleh narasumber. Disiapkan di tempat duduk siap. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus di reaction untuk petugas kali ini walaupun masih banyak kekurangan dan karena baru pertama kali ya Bapak Ibu. Oke, Ya, untuk selanjutnya bisa disiapkan dulu untuk pemutaran lagu Indonesia Raya dan masyarakatnya. Untuk yang kelompok 1, 2,
2 ini nanti kan eh, masuk ke breakout room. Tapi akan kami sampaikan dulu kurikulum vitae dari pemateri kali ini. Beliau adalah Ibu Dr. Hada Rohanah. Kemudian beliau jabatan beliau sebagai Widya Iswara utama di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alamat kantor beliau tentunya di Balai Diklat Keagamaan Semarang, Jalan Temu Giring, Banyumanik. Eh, Pengalaman jabatan beliau pernah menjabat sebagai guru dan eh, bergabung dengan Balai Diklat Keagamaan Semarang sebagai Widya Iswara. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Hajah Rohana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang kelompok 3 4 bisa live nanti gabung lagi jam pukul 10 ya, Pak. Eh, Bu Rohana. Halo, Bu Rohana masih mute. Ya, Bu Rohana masih mute, Bu. Masih belum terdengar suaranya. Oke, Iya. oke. Saya di Eh, kelompok 1 2 ya, Mas Yusuf. iya, nanti yang 3 4 langsung atau nanti bergabung jam 10 atau Oh, kan 4 kelompok sekalian. ya di sini jadwalnya nanti kan lebih nanti jam 4 itu jam 10 sampai jam 15. Jadi kalau mundur jam sampai jam 12. Oh. Boleh nggak kalau 4 kelompok sekalian? Dua-dua itu Oh, terlalu banyak ya. ya, Ya, baik. tapi kan Nggih. breakout room yang Heeh. kelas yang kelompok 1 2 nanti yang kelompok 3 4 bergabung lagi jika pukul 10 ya. Oke. Yang kelompok ini 1 2 tetap di sini apa di breakout? Monggo sudah saya siapkan breakout mau di kelas ini aja atau di breakout room? Oke. Boleh. Ya, nggih, nggih. Jadi yang kelompok 3 4 bisa live. Monggo nanti gabung. Siapa? Siap, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ketua kelas angkatan 39. Nggih, Ibu. Ketua kelasnya. Kelompok Saya, 1 itu. Mas Sodikul. nggih, Bu. Oke. Ini yang kelompok 1 yang merekam Fathul Riza ya. Tak jadikan co-host dulu. Kelompok 2 Khairul Firdaus.
nunggu Bu Rohana karena terlempar. Ya, barusan mati sendiri laptopnya Mas Yusuf. Ini saya di sini ya. Ibu, Ini kelompok berapa? Satu, Satu dan satu dua. dua. Eh, Ya. Oke, bisa dimulai ya. Ini laptopnya sudah tidak bisa diajak kompromi mati sendiri. Baik, nanti sampai jam 9.30 ya. Berapa jam? 3 jam atau 2 jam? 2 JP, Bu. 2 JP. Iya. Sampai 9.30, ikut saya kira jam 9. Oke. Tadi oh, kelompok yang 34 suruh gabung jam berapa, Mas? Jam 10 ya? Jam 10 ya. Ya, oke. Nanti kita jam 10 kurang dikit, ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi adik-adik semuanya, kelompok 1 dan kelompok 2 di angkatan 39 ya. Ini merupakan materi pertama untuk agenda 1, betul ya? Betul, Jadi Ibu. adik-adik baru pembukaan kemarin dan sudah dapat materi BLC. Untuk selanjutnya kita sekarang mau masuk ke agenda 1. Untuk itu adik-adik mengikuti agenda 1 ini sudah berbekal dari lulus MOOC. Siapa yang tidak lulus? Oke. Eh, supaya adik-adik bersemangat, kalau saya mengatakan selamat pagi atau selamat siang, mari kita semuanya dijawab dengan apa? Tangannya gini. Pagi.
pagi, pagi, luar biasa, ya. Oke. Ya, Coba saya ucapkan. Selamat pagi adik-adik. pagi, Luar Pagi, biasa. luar biasa. Ya, sekarang yang mengucapkan Mbak Ida, teman-teman gitu. Ayo, selamat pagi apa selamat siang? Teman-teman, selamat pagi. Ya, sing tenanan, sing banter, sing banter, Mbak. Ibu, Eh, Selamat pagi teman-teman gitu. selamat pagi teman-teman. Luar biasa. Coba sekarang Mas Herman yang mengucapkan. Halo, selamat pagi teman-teman. Pagi, Luar biasa. Luar biasa. Oke, makasih Mbak Ida, Mas Herman. Mas Herman kok masih imut ini baru lulus SMP ya? Ya, Bu. Sudah jadi CPNS masih wajahnya masih imut-imut gitu ya. Oke, adik-adik tadi sudah diperkenalkan nama saya ya. Mungkin saya perlu share biodata supaya kita lebih kenal. Coba saya cari dulu biodatanya. Hmm, 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 hmm.
Ya, ini biodata saya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Yusuf. Mungkin kelompok yang besok akan coaching dengan saya, bimbingan dengan saya bisa catat nomor HP saya. Sudah cukup, nggih? Baik, kita bisa mulai. Itu tadi biodata saya. Saya jadi CPNS seperti adik-adik itu mulai 1 Maret tahun 1985 tahun, ya kan? Saya jadi CPNS umur 23. Sekarang umur saya hampir 65. Nanti bulan Desember, tanggal 31 Desember, saya akan mengakhiri tugas sebagai PNS ya dengan masa kerja 40 tahun lebih 5 bulan. Begitu. Tadi riwayat golongan saya mulai karier di CPNS itu golongan 2B. Sarjana muda waktu itu ya, sederajat D3. Eh, 20 tahun saya tugas sebagai guru di MAN 1 Semarang. Kemudian tahun 2005 mengikuti seleksi Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kemudian dilantik jadi Widya Iswara tanggal eh, bulan Desember tahun 2006. Ya, tahun 2006 sampai sekarang ya eh, akan mengakhiri tugas sebagai Widya Iswara. Ya, 4A sebagai guru madya. Kemudian mm, mutasi di Balai Diklat Keagamaan, pangkat tetap 4A, jabatan Widya Iswara Madya. Ya, sekitar 20 tahun itu saya terakhir di golongan 4E, ya, jabatan sebagai Widya Iswara Utama. Yang itu sudah ke atas lagi sudah tidak ada, ya. Mudah-mudahan menginspirasi adik-adik ya sampai pol gitu karier di CPN apa di PNS. Jadi kalau sekarang sudah mengikuti latsar ini, Bismillah gitu ya. Bismillah ya, bertekad untuk menjadi PNS yang profesional sehingga nanti akan mengakhiri purna bakti itu di pangkat terakhir di golongan 4E. Kalau yang guru nanti jadi guru utama, yang penghulu penghulu utama, yang dosen jadi profesor. Itu kan pangkat-pangkat puncak gitu ya. Kalau Widya Iswara itu Widya Iswara ahli utama. Kemudian pendidikan saya juga sudah berakhir di sarjana program doktor di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, alhamdulillah eh, saya akan mengakhiri masa bakti ini dengan penuh rasa bersyukur gitu ya, karena puncak pendidikan sudah saya capai, puncak
pangkat sudah, puncak jabatan juga sudah saya capai. Ini adik-adik lebih beruntung karena Anda semuanya mulai karier kan dari 3A, jadi lebih cepat gitu ya. Oke, jadi semuanya tergantung tergantung adik-adik semuanya. Kalau berjalannya, ibarat orang berjalan dalam meniti karier, itu lempeng saja, ya mungkin tidak akan tercapai, gitu ya. Tapi kalau adik itu berani keluar dari zona nyaman itu artinya kita harus berani berjuang, ya kan? Berjuang. Jalan tidak harus lurus, bisa melompat, bisa lewat samping, ya kan? Bisa jumping, bisa mungkin naik tangga dan lain sebagainya. Untuk meraih cita-cita. Pokoknya mulai sekarang jangan ngelukro. Jangan ngelukro itu maksudnya gini. Waduh, alhamdulillah saya sudah jadi CPNS. Ini kalau Latsar lulus nanti sudah jadi PNS. Gajinya sudah 100% gitu ya. Jangan puas hanya di situ gitu kan. Karena kalau adik tidak naik-naik nanti akan jadi pesuruh terus gitu kan. Golongan di 3A terus nanti ngecap apa? Nyetempel, ngelimi amplop gitu kan. Makanya adik-adik ini mengikuti Latsar supaya apa? Supaya sebagai CPNS ini semakin mantap ya dengan semboyannya apa itu? PNS ini berakhlak ya. PNS dengan apa sikap-sikap dan karakter sebagai PNS yang berakhlak, sebagai PNS yang profesional. Nah, ini akan dilatihkan kepada adik-adik semuanya selama mengikuti Latsar. Sehingga nanti adik-adik setelah lulus akan betul-betul menjadi PNS dengan gaji 100%. Sekarang yang 80% sudah diterima. Sampun Ibu. Oke. Oke. Saya ingat adik-adik, waktu saya jadi CPNS itu gajinya 62.000. Iya, 62.000. Kalau kredit motor itu bulanannya 57.000. Jadi gajinya, gajinya cukup untuk kredit motor gitu ya. Tapi wong namanya CPNS ya, setelah jadi PNS nyatanya juga bisa kredit rumah, kredit motor, bisa gitu ya. Ya, ya tentu dengan prihatin kan gitu ya. Jadi adik-adik nanti silahkan gitu ya. Selain bersungguh-sungguh di dalam meneliti karier, juga adik-adik bisa apa istilahnya mengambil menentukan skala prioritas kebutuhan gitu ya. Kebutuhan apa yang mendesak gitu ya. Nah, ini diutamakan. Misalnya rumahnya jauh, kalau ditempuh pakai angkutan umum 2 jam, 3 jam baru sampai, sehingga ke kantor terlambat. Apa boleh buat? Kalau begitu harus kredit motor gitu biar cepat gitu ya. Nah, itu. Tapi ya itu kalau kepepet seperti saya dulu kredit motor. Karena saya di Man 1 Semarang di kota, mau tidak mau kan harus tinggal dekat dengan madrasah, dengan MAN. Kalau kos kontrak 1 tahun itu tidak terasa habis gitu ya. Waduh, uangnya belum kumpul, kontrakannya sudah habis, harus bayar lagi. Makanya terus kepikir gitu, waduh kredit rumah ini tipe 21 untuk CPNS ini, untuk PNS kan sudah jadi PNS ya, cocok. Nyatanya bisa bayar kredit rumah, bisa bayar kredit motor, bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan gitu ya. Nah, ini
kita diperlukan untuk berpikir gitu ya. Berpikir apa namanya? Berpikir kreatif. Oke, adik-adik, itu sekedar cerita gitu ya, sekedar cerita. Jadi kalau adik-adik sekarang eh, berkeinginan ingin meraih apa saja, insya Allah bisa dapat. Kita sebagai PNS nanti bertindak berlaku jujur, ya, penuh dengan loyalitas, kemudian bekerja secara profesional dengan apa ya, menghitung pendapatan kita berapa, kebutuhan kita apa saja, insya Allah nanti akan semuanya tercapai. Ya, bahkan kebutuhan yang akan terpenuhi tidak hanya kebutuhan primer saja. Seorang PNS itu bisa memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan bahkan sekali-sekali bisa memenuhi kebutuhan tersiernya. Nah, makanya kita syukuri sudah lulus jadi CPNS yang berjuta-juta pemuda, pemudi itu menginginkan seperti adik-adik semuanya. Ya, itu tidak semuanya orang berkesempatan, maka harus apa? Ya, harus dengan segala konsekuensinya adik-adik eh, karier sebagai PNS ini betul-betul dijalani dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk itu adik-adik sebagai CPNS di agenda satu ini diajak untuk apa? Bersikap bela negara, ya kan? Bersikap bela negara. Sekarang saya akan bertanya, apabila seorang PNS, apa akibatnya? Nah, silakan dijawab. Nyalakan mikrofon kemudian menjawab. Silakan siapa yang mau menjawab? Bebas. Yang tidak pernah menjawab tidak punya poin. Nah, yang menjawab nanti akan punya poin. 100 poinnya. Saya akan catat. Ayo siapa? Oh, pertanyaan saya kurang jelas ya. Saya apa ya? Sinyal agak kurang stabil ya. Jadi kalau terputus-putus, nah ini unstabil koneksinya sebentar. Sebagai CPNS, kita harus punya sikap bela negara. Heeh.
Terlempar ya Bapak Bu Rohana tadi. Saya sudah pakai dual koneksi tapi masih tidak stabil lagi. Hilang lagi. Gimana bisa dengar suara saya? Halo? Bu, bisa. Loh, Jelas Bu. siapa yang mau Bisa jawab? dengar. Mbak Ida mau jawab? Iya. Silahkan yang mau menjawab, boleh? Izin Tadi menjawab, Ibu. Ya, oke, ya, Oke. silahkan. Sebagai CPNS, kita harus memiliki sikap bela negara karena untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bukan berarti merdeka dari perang ya, Eh, yaitu melalui baik itu pendidikan maupun dalam memeluk agama. Caranya adalah dengan melalui profesionalisme ASN itu sendiri sesuai keahlian masing-masing, baik di bidang keagamaan maupun di bidang pendidikan. Oke, 100 untuk Mbak Fitriana. Ya, siapa lagi mau menyusul untuk dapat jackpot 100? Ayo, siapa mau menyusul? Nggak usah malu-malu, nggak usah enak, nggak enak. Saya mau mencoba Ibu. Ya, silahkan. Siapa ini? Sebutkan nama. Ismi Bu. Iya, nama saya Ismi Mbak. dari kantor. Nama saya Ismi Ibu dari kantor Heeh. Kemenak Wonosobo. Kelompok 2 ya. Unit kerjanya ya kelompok 2. Menurut saya salah satu yang bisa dilakukan untuk bela negara itu pelayanan publik yang prima, misalnya dengan melaksanakan atau dengan melayani masyarakat dengan tulus. Kalau misalnya saya kan jadi guru gitu ya Bu, jadi melayani semua murid tanpa diskriminasi, kemudian bisa adil dengan semua murid, dengan menerapkan keanekaragaman, dengan menghormati keanekaragaman yang ada pada murid, misalnya Ya. kayak kemampuan belajarnya dan sebagainya. Seperti itu Ibu. Oke, 100 untuk Mbak Ismi ya. Oke, bagus jawabannya. Ada lagi? Satu lagi? Ayo, siapa? Pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaannya masih sama. Saya tadi ke belakang. Ya, ayo Mas Abdil, silakan. Pertanyaannya apa, Bu? Tadi saya ke belakang. Hah? Pertanyaan yang pertama tadi masih. Mengapa seorang CPNS harus punya sikap bela negara? Gimana Mas Abdil? Mau jawab? Oh, sebagai PNS wajib memiliki sikap yaitu untuk bela negara. Di antaranya sebagai contoh saya di KUA itu bisa memberikan nasihat
sebelum seorang pengantin itu melaksanakan akad itu menasihati akan pentingnya ketahanan keluarga. Mm-mm. Karena keluarga sebagai bagian kecil dari masyarakat yang akan membentuk yang namanya bangsa yang berdaulat, Mm-mm. sehingga itulah bentuk bela negara yang harus kita sebagai CPNS miliki, sehingga kepada masyarakat kita juga bisa terapkan seperti itu. Oke, 100 untuk Mas Abdil. Baik ya. Jadi adik-adik semuanya kita sebagai CPNS, sebagai PNS wajib punya sikap bela negara ya. Heeh. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Walaupun yang dilayani oleh adik-adik berbeda-beda, tetapi kan pelayanan yang prima ya. Mungkin suara saya terputus-putus ya. Iya, Bu. Oh, aduh ini gimana? Ya, langsung saja kita. Ini internet saya yang memang tidak stabil. Oke, adik-adik semuanya sekarang bisa didengar suara saya? Bisa itu lancar itu. Ya, Ibu, bisa. Oke, ya. Kecuali sebagai PNS harus punya sikap bela negara, kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam lingkungan kerja kita, kita akan selalu berhadapan dengan perubahan. Ya, kita akan selalu menghadapi perubahan. Perubahan itu akan berjalan sesuai dengan dinamikanya. Kita tidak bisa menghindari, tidak bisa menutup mata, tidak bisa menutup telinga, tidak bisa menutup hati kita, ya, karena perubahan itu akan selalu ada. Oke? Untuk menghadapi perubahan itu, kita harus punya modal, ya, supaya tidak ditinggalkan oleh perubahan itu sendiri. Makanya adik-adik semuanya sebagai CPNS ini harus menjadi agen perubahan atau agent of change, ya toh? Menjadi agen perubahan. Jadi kita bisa beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Untuk itu, dalam kehidupan sehari-hari, di tingkat dunia maupun di tingkat negara Indonesia, ya, kita akan selalu menghadapi perubahan-perubahan itu yang kita kenal dengan istilah apa? Isu, ya kan? Kita akan selalu menghadapi isu yang terjadi di lingkungan kerja kita, yang terjadi di lingkungan rumah kita, terjadi di lingkungan negara kita, dan terjadi di tingkat dunia. Ya, adik-adik, coba sebutkan isu apa saja yang terjadi di Indonesia maupun di dunia yang sudah adik-adik pelajari. Isu apa saja yang sudah dipelajari oleh adik-adik di lingkungan kerja kita pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Sebutkan 7 macam isu yang adik-adik pernah pelajari. Siapa yang mau menyebutkan?
Bisa mendengar suara saya? Benar, Bu. Yo, ayo sebutkan apa isu apa? Yang paling seru sekarang ini isu tentang apa? Apa Mas Abdil? Yang isu yang terjadi khususnya di wilayah saya di Brebes itu polemik nasab, yaitu Habib yang banyak ditolak sehingga terjadi beberapa konflik di berbagai tempat. Diulang lagi Mas. Saya ini tadi terputus. Saya yang koneksinya terputus. Oke, ulang lagi Mas Abdil. Isu permasalahan atau polemik nasab Ibu yang Habib Habib itu. Oh Sekarang di iya. Brebes Heeh. ada konflik itu. Oke, Mas Abdil di KUA ya? Sebagai penghulu ya? Ibu, ya Heeh. di Iya. kawasan Ibu. Ini juga tidak bisa menutup mata kita ya, tidak bisa menutup telinga, tidak bisa menutup mata tentang isu masalah nasab gitu ya. Apalagi di KUA gitu kan. Kalau mau menikahkan calon pengantin kan nasabnya harus jelas. Mm-mm. Juga penghulu harus mencatat gitu kan ya. Nikah itu dengan identitas yang jelas. Sebab kalau nasabnya tidak jelas, jangan-jangan nanti calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan itu satu keturunan bisa jadi loh, ya. Mm-mm. Makanya harus jelas. Makanya Pak Penghulu itu akan mencatat gitu nama Abdil, Abdillah bin siapa, ya, akan menikah dengan, aduh, oke, apalagi kecuali nasab, Isu izin menjawab, Bu. boleh Mas Anggi, Oke. Masih di oke, ruang lingkup KUA ya, Bu. oke, Isu oke. yang is- isu yang sekarang tuh terjadi adalah tentang isu pencatatan, Bu. Oke. Heeh. Jadi eh, ditemukan kalau kakak-kakak orang lama itu, Bu, tertulis nikah tidak tercatat. Nah, ini Mm-mm. membingungkan, Bu, justru. Oke, justru kok nikah tidak tercatat tapi dia sudah punya anak nih, apakah dia Mm-mm. punya anak dulu baru menikah atau bagaimana seperti itu. Jadi ini isu yang sedang kami hadapi, Bu. Kalau memang misalnya nanti terlihat bahwa ternyata maksud isu apa perkawinan tidak tercatat adalah dia menikah dulu, maka pernikahan kami nggak bisa lakukan dan seterusnya. Inilah isu yang sedang kami diskusikan di KUA, Bu, sekarang tuh. Ada di kakak-kakak orang lama tuh kawin tidak tercatat gitu, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Gitu. Heeh. Atau kadang-kadang mahasiswa-mahasiswa pun juga punya isu ya tentang nikah siri gitu ya. Bilangnya nikah siri padahal kumpul kebo itu mahasiswa-mahasiswa itu. Oh, nikah siri itu jadi ini, jadi apa namanya? Istilahnya apa itu? Beneran. Pembeda. Alibi, alibi, Bu. Alibi. Alibi itu bahasa Jawanya apa ya? Ada bahasa yang lebih anu lagi, kambing hitam ya. Jadi kambing hitam. Heeh. Itu mahasiswa-mahasiswa banyak yang gitu ya. Asal ngomong aja masih masih mending itu nikah tercatat apa tidak tercatat. Nah, ngomong nikah siri itu padahal tidak, itu kan sama dengan kumpul kebo gitu. Nah, udzubillah min dzalik. Ini isu demografi ya. Ini kan namanya isu demografi dan ini akan selalu dihadapi oleh panjenengan-panjenengan yang ada di KUA sebagai penghulu. Jadi ini harus apa? Mendapatkan perhatian. Oke, apalagi? Isu apa lagi? Yang bu guru ada yang bu Mohon guru? izin menjawab, Bu.
Ya, silakan. Nggih, mohon menjawab Oke, silakan. pendidik Ini Mbak itu siapa yang menjawab? biasanya eh, sementara saat ini muncul Hayu. Mm-mm. Maaf, diulang lagi. Saya tidak begitu mendengar dengan baik. Hayu. Nggih. Eh, Oke. isu pendidikan biasanya berkaitan dengan kualitas pendidikan yang Mm-mm. linear dengan kualitas guru yang masih belum terlalu tinggi atau belum terlalu baik. Sementara saat Mm-mm. ini muncul ada negara itu termasuk isu nopo boten? Muncul apa, Mbak? Muncul opini dari seorang tokoh negarawan Mm-mm. yang Mm-mm. mengatakan bahwa guru itu adalah beban negara. Mm-mm. Mm-mm. Iya, itu Mbak Ayu. Bisa itu dijadikan isu Itu juga gitu termasuk ya. isu nopo boten gitu. Enggak, termasuk isu juga bisa dikatakan isu itu. Tapi itu harus harus jelas beritanya itu bukan berita hoax yang diterima. Kalau misalnya yang ngomong menteri itu betul-betul menteri ngomong gitu apa enggak, ya? Ngomongnya pas di acara apa? Pas live di mana? Nggih. Karena mungkin berita yang Anda terima itu apa? Bisa juga berita yang hoax ya. Heeh. Oke. Jadi kalau itu memang betul-betul terjadi, itu termasuk juga isu di dunia pendidikan gitu ya. Oke. Ada lagi? Isu yang berkaitan dengan keuangan, apa saja? Guru katanya beban negara. Apa Mas? Guru ya. Eh. Oke. Ada lagi isu yang berkaitan dengan keuangan. Namanya money laundering. Apa itu money laundering? Pencucian uang. Pencucian uang. Hmm. Kenapa uang perlu dicuci? Perlu diputihkan. Untuk apa? Supaya nggak terlacak Heeh, KPK, Bu. betul. Supaya tidak terlacak perolehan KPK. uang itu dari mana. Contohnya gini, adik-adik sebagai CPNS, CPNS ada yang di KUA sebagai penghulu, ada yang di madrasah sebagai guru, ada yang di perguruan tinggi sebagai calon dosen, ada yang di Kemenak sebagai peranata komputer atau tugas yang lain. Tapi setelah dilacak, rekeningnya rekening gedut, rekeningnya gedut, rekeningnya bernilai miliaran rupiah. Wong saya saja yang PNS golongan 4E masa kerja 40 tahun itu saja rekeningnya angger tanggal tua wis mulai Arab-Arab minus gitu ya. Eh, Kalau tanggal 1 dapat gaji gitu kan. Nanti dapat gaji, tapi untuk bayar sana, bayar sini gitu ya. Terus nanti dapat tanggal 25 dapat lagi tunjangan kinerja gitu ya. Sudah ada lubang-lubangnya juga. Mau dapat sekian, yang harus dibayar sekian. Kadang-kadang tidak seimbang itu. Lah, tahu-tahu saya tidak jual warisan, tidak ada apa-apa. Kok rekening saya ini jadi miliaran rupiah? Nah, di sisi lain gitu ya, di sisi lain ada yang pihak-pihak yang merasa dirugikan. Mungkin rekening saya bisa gendut, bisa miliaran rupiah karena menjelang penerimaan CPNS misalnya gitu ya.
Betul. Dan itu bisa dilacak adik-adik ya. Bisa dilacak gitu ya. Kalau ada pengaduan, ya pengaduan. Loh yang mendaftar CPNS, jadi maklar CPNS itu tidak hanya di Balikdiklat saja mungkin gitu ya, yang mau mendaftar kemenang atau apa. Saya ngapusi orang-orang desa itu tuh. Ka- Siapa yang pengen jadi PNS gitu kan? Silah sana jual sawah gitu kan. Jual sawah. Nanti kalau Anda punya uang 300 juta gampang tuh jadi PNS misalnya semacam itu. Terus yang mau mengikuti omongan saya itu ada 10 orang. 300 kali 10 sudah berapa? Udah banyak kan? Wah, rekening saya jadi gendut itu. Dilacak bisa itu. Loh ini pegawai negeri, gajinya cuma sekian saja. Tiap bulan sudah dipotong untuk bayar apa? Kredit mobil, untuk bayar kredit rumah, untuk bayar sekolah anaknya. Kok rekeningnya masih gendut? Di sisi lain, padahal ada eh, warga, di sisi lain ada warga negara yang lapor. Kalau sudah bayar tetapi tidak lulus jadi PNS, CPNS gitu ya. Nah ini dilacak itu nanti rekening saya. Oh, kan lapor itu yang kehilangan 300 juta tapi ra jadi CPNS. Lah nek sing dadi nggak akan lapor gitu, diem aja. Padahal jadi PNS, jadi CPNS belum tentu karena 300 ribu tadi, 300 juta tadi ya, orang ribu juta, 300 ribu. Tapi karena memang pinter sendiri, tes gitu kan diterima gitu ya. Makanya eh, jadi PNS itu harus bersikap apa? Inter, Integritas. bersifat jujur, integritas gitu ya. Hmm. Kalau kepengen kaya ya harus hemat, pendapatannya digunakan untuk hal-hal yang apa ya, jangan konsumtif semua, tapi ada yang digunakan untuk keperluan-keperluan yang produktif. Misalnya seperti saya tinggalnya di Semarang, gaji dikumpulkan, kemudian dibelikan kapling di pinggiran kota, terus dijual kapan-kapan gitu ya. Nah, ini akan mendapat keuntungan. Nah, kalau itu boleh itu, boleh saja toh. Adik-adik yang tinggal di kampung, ya kan, dapat gaji karena rumah tidak usah kredit, tinggal di tempatnya orang tua, bisa membuat rumah nanti di apa tanah yang diberi oleh orang tua, kan bisa menyisihkan pendapatan, ya kan? Pendapatan adik-adik bisa digunakan untuk beli sapi, digunakan untuk beli sawah, dan lain sebagainya. Nanti pada saat dijual sudah bernilai tinggi. Nah, itu rekening gendutnya nggak apa-apa itu karena apa? Kalau dilacak juga, oh Mas Abdil itu rekeningnya miliaran rupiah. Dari mana itu? Karena dia menyisihkan gajinya untuk memelihara sapi, nah gitu ya. Atau Mas Abdil tiap sore itu dipanggil untuk mengisi majelis taklim ke sana kemari gitu ya. Jadi ustadz yang viral lah gitu. Ya dilacak kan tidak apa-apa gitu kan karena kan memang betul-betul mendapatkan. Jadi money laundering itu diperoleh karena apa? Tadi hasil, tuh iya ini Kak, internet saya tidak stabil ini adik-adik ya. Oke, terputus-putus terus.
Eh, saya akan share screen saja gini. Baik, adik-adik, isu kontemporer banyak sekali ya, money laundering, terus apalagi pernah dengar radikalisme? Temannya apa? Temannya radikalisme itu biasanya berdekatan dengan Terorisme. terorisme dan radikalisme. Paham apa yang dimaksud ya? Oke, hati-hati adik-adik, karena kalian semuanya berada di lingkungan Kementerian Agama, ya toh. Eh, Isu-isu radikalisme itu dan terorisme itu ya memang ada, tapi kebenarannya perlu diselidiki dulu. Ya, kebenarannya apakah seseorang ini betul-betul jadi teroris atau hanya isu saja atau dikambing hitamkan. Nah, begitu kan? Ya, baik, saya akan share screen saja ini biar terbaca. Maaf. Mm, 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 mm. Ya, baik, adik-adik. Supaya tidak ini ya, tidak terganggu dengan internet. Ini adik-adik, ada macam-macam isu yang terjadi di lingkungan kita, yaitu isu tentang korupsi, ya, narkoba, terorisme, radikalisme, proxy war, money laundering. Nah, masih ada satu lagi yang belum tertulis apa? Coba. Berita hoax, Bu. Nah, berita hoax. Ya, yang isu-isu yang berkaitan dengan medsos ya. Dengan medsos. Oke, betul. Berikutnya. Mm-mm. Ini berita-berita hoax ya.
Ya, oke. Baik, adik-adik, sekarang kita lanjut saja tentang scan isu. Ya, oke. Jadi tadi ada beberapa contoh isu-isu yang terjadi ya di negara kita, di Indonesia, di Jawa, di Jawa Tengah pada khususnya, dan lebih khusus tempat kerja adik-adik. Sekarang bisa mendengar suara saya? Coba adik-adik Bisa Ibu. tuliskan, Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. masing-masing menulis ya. Tuliskan isu yang ada di lingkungan tempat kerjanya masing-masing. Kalau tadi, contoh-contoh tadi isu nasional ya. Sekarang yang ada di lingkungan tempat kerja adik-adik. Sesuai dengan bidang tugas adik-adik. Apa saja isunya? Tuliskan 5 isu. Kalau tidak dapat 5 ya berapa yang adik-adik sudah beroleh? Silakan ditulis. Sudah ketemu? Oh, gitu. Mbak Ajar sudah ketemu apa Mbak Ajar? Isunya di Mbak Ajar. Oke, sudah Ibu. Untuk sejauh ini, saya mendapatkan tiga isu yang ada di lingkungan saya. Yang pertama itu adalah penggunaan deep learning dalam pembelajaran itu masih Bapak Ibu guru masih dalam, termasuk saya juga itu untuk mengaplikasikannya di kelas itu masih ya belum sepenuhnya maksimal. Yang kedua itu adalah em, siswa itu dalam mengerjakan tugas itu baik secara kelompok maupun induk itu masih banyak menggunakan AI yang copy paste. Dan yang ketiga itu adalah kurangnya literasi membaca siswa, baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Baik, mungkin itu tiga, Ibu. Oke. Oke. Jadi adik-adik untuk memperoleh isu itu dengan cara apa? Ya, kita untuk mendapatkan isu itu melalui scanning. Apa? Scanning ya. Scanning menggunakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan, hati untuk merasakan. Nah, scanning isu. Kita memperoleh isu karena kita melihat, karena kita merasakan,
karena kita mendengarkan. Nah, gitu ya. Isu-isu yang ada di lingkungan. Nah, setelah adik-adik scanning memperoleh isu tersebut, ya, isu tersebut dipertanyakan dulu. Ini betul-betul isu yang pantas untuk apa? Pantas untuk dicarikan solusinya apa tidak? Nah, gitu ya. Pantas dicarikan solusinya apa tidak? Nah, maka adik-adik harus menyaring isu tersebut dengan tapisan. Baik, karena internet ini tidak stabil, saya akan beralih saja sebentar. Saya share screen. Ya Allah. Bisa terbaca di layar adik-adik lembar tugas agenda satu. Oke, ya. Oke. Mohon maaf ya, karena internetnya terputus-putus. Adik langsung saja cari 5 isu ya, 5 isu tadi. Heeh. Terus 5 isu tadi nanti dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5 apa saja ya. Terus isu tersebut yang adik peroleh dirumuskan ya. Dirumuskan pakai apa? Satu, pakai pernyataan negatif. Pernyataan negatif itu belum, kurang, nah gitu ya, kayak gitu. Terus
Fokus isunya apa? Kalau misalnya di KUA fokus isunya tadi apa? Pencatatan nikah. Nah, gitu ya. Kalau di madrasah mungkin fokusnya fokus isunya tentang strategi pembelajaran. Kemenak fokus isunya tentang arsip misalnya ya. Oke. Terus pernyataan negatif fokus apalagi lokus isunya tadi di mana? Ya, di madrasah kelas berapa gitu ya. Oke, fokusnya. Kemudian waktunya kapan? Ya, waktunya kapan? Tanggal berapa? Bulan apa? Atau tahun berapa? Untuk sementara itu dulu ya adik-adik. Nanti diisi nih 1, 2, 3, 4, 5. Itu apa artinya di sini? Itu isu Aktual. tersebut betul-betul aktual. Ya, aktual. P, isu tersebut memang betul-betul Problematik. punya problem ya, problematik, punya problem yang harus dipecahkan. K, isu tersebut punya kehalayakan gitu ya, kehalayakan. Memang isu tersebut tersebar luas. Nah, kemudian L, layak, isu tersebut memang layak untuk diskor maksimal 5. A maksimal 5. Kalau isunya kuat sekali, A itu apa tadi? Isu tersebut memang aktual sekali, berarti nilainya 5. Kalau agak kurang, 4. Kurang lagi, sedang-sedang saja isunya, 3, dan seterusnya. Ini juga sama. Berarti kalau kuat sekali semuanya, A-nya kuat, P-nya kuat, K-nya kuat, L-nya kuat, jumlahnya jadi 20. Ya. Oke, sampai di sini aja dulu adik-adik. Nanti cari ya 5 isu. Diisikan di sini. Ini tugas individu. Yang tugas kelompok, adik-adik tugasnya apa? Tugas kelompok. Tugas kelompoknya membuat video ya. Tugas kelompoknya membuat video. Video kelompok. Terdiri dari potongan-potongan video tentang bela negara. Nah, nanti kemudian dikumpulkan jadi satu, masing-masing memberikan komentar, masing-masing individu. Dah nanti adik-adik buat itu ini tadi tugas individu dikumpulkan paling lambat nanti malam ya, di upload di BLC. Oke, cukup ya. Ya, Ibu. Jadi kalau tugas kelompoknya gimana? Dikumpulkan kembali. Di tugas kelompoknya itu kan nanti buat video ya. Videonya diupload di YouTube. Nanti yang dimasukkan di BLC hanya linknya saja ya. Ditulis di Word. Mas Bu, Yusuf, ya. ah, iki internetnya ngejak gelut tenan no. Iya, yang kelompok 3-4 biar nunggu di breakout room ya, Bu ya. Iya, ini kita akhiri dulu ya kelompok 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Wis pokoknya digarap tugas besok ketemu wabarakatuh. meneh Terima besok. kasih, Bu. Yo, Ibu, besok kalau Ibu. internetnya bagus. Makasih, Bu. Nggih. Nggih, maaf ini Apa Terima kasih, Bu. capek dengan Kelompok internet. 1-2 Nggih. bisa live. Kelompok Sampai 3-4 ketemu bisa masuk lagi. di breakout room. Terima kasih, Ibu. Nggih, sama-sama.
Terima kasih. Iya, ya. Yang mau dapat jam dinding, Terima kasih, Bu. telepon Mas. Yang kelompok 3-4 bisa join di room kelompok 3-4. Kelompok berapa? Udah masuk kok. Ora ra sida. Mau bu rohana ki pedot-pedot mati niati ning ndi wonge. Apa kon rene ben sinyale apik apa piye? Rohanan. Pak batasan iki. Wonge ning ndi tak goleki ning WI bareng ra ono. Nggih. Untuk rename sesuai kelompok dan sudah ditunggu di breakout room kelompok 3 dan 4 ya Pak. Bapak Ibu. Sudah ditunggu Bu Rohana di breakout room kelompok 3 dan 4. Pak bantu masuk breakout room.